Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Computational Analysis of Curve Pre-Stressed Concrete Box Girder Bridge Using Finite Element Method. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Saya Rioli Satria, saya Prima Nugroho, saya Anjar Dwi Prasetyo, saya Muhammad Radi Yusuf, saya Ferdi Sinjadisiano, saya Amin Giladian. Berikut ini adalah rangkuman isi yang akan kita bahas. Bab pertama ada hipotesis, lalu yang kedua hasil uji, bab ketiga rumus dasar yang dipengaruhi, bab keempat evaluasi hasil, bab 5 perang beton prategang. Bab pertama yaitu hipotesis. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa peningkatan sudut lengkung, panjang bentang, dan rasio bentang terhadap kedalaman atau L per D pada jembatan box girder beton prategang. analisis hipotesis berdasarkan hasil analisis numerik menggunakan FEM dapat disimpulkan bahwa pengaruh sudut lengkung, panjang bentang, jumlah sel, dan rasio L per D sangat berpengaruh terhadap respons struktural jembatan blok girder beton prategang. Oleh karena itu, jembatan dengan sudut lengkung besar dan jumlah sel ganda akan lebih efisien dalam hal kekakuan dan defleksi vertikal, sedangkan panjang bentang yang lebih besar meningkatkan distribusi gaya pada struktur. Hipotesis yang disimpulkan, yang pertama, semakin besar sudut lengkung pada jembatan blok girder beton prategang, semakin besar momen lentur dan gaya geser pada girder luar. Data menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sudut lengkung momen lentur pada girder luar meningkat, terutama di bawah beban mati dan beban hidup. Namun momen lentur di girder dalam mengalami penurunan, terutama saat diberi beban prategang. Nomor 2, jembatan dengan jumlah sel ganda memiliki defleksi vertikal yang lebih rendah dibandingkan dengan jembatan dengan sel tunggal, terutama pada sudut lengkung tinggi. Data menunjukkan bahwa jembatan dengan double cell cenderung memiliki defleksi yang lebih rendah di kedua girder, inner dan outer, pada beban hidup dan beban mati. Oleh karena itu, jumlah sel berperan dalam meningkatkan kekuatan struktural dan mengurangi defleksi vertikal. Ketiga, panjang bentang jembatan yang lebih besar meningkatkan gaya reaksi dan nomor torsi pada jembatan box girder beton prategang. Analisis menunjukkan bahwa dengan bertambahnya panjang bentang, gaya reaksi pada penopang dan torsi meningkat, terutama pada sudut lengkung yang lebih besar. Rasio bentang terhadap kedalaman L per D yang lebih besar menghasilkan momen lentur yang lebih rendah dan defleksi yang lebih besar pada jembatan box girder beton prategang. Penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan rasio L per D cenderung menurunkan momen lentur pada girder luar, tetapi defleksi vertikal pada girder luar meningkat seiring dengan rasio L per D yang lebih tinggi, terutama pada beban hidup. Selanjutnya adalah hasil uji. Hasil uji yang diperoleh dari analisis numerik dengan metode elemen hingga FEM mencakup pengaruh sudut lengkung, panjang bentang, jumlah sel, dan rasio bentang terhadap kedalaman L per D terhadap berbagai gaya dan deformasi struktural. Pengaruh sudut lengkung terhadap gaya dan defleksi. Yang pertama ada momen lentur dengan rumus mx per my mengikat pada outer girder dengan meningkatnya sudut lengkung 0 sampai 60 derajat, menurun pada inner girder terutama untuk beban mati atau DL dan beban hidup LL, menurun pada kedua girder untuk beban prategang PL. Selanjutnya gaya geser SX per SY meningkat pada outer girder dengan bertambahnya sudut lengkung, menurun pada inner girder terutama untuk DL dan LL, stabil atau tidak signifikan untuk PL. Terakhir momen torsi TX per TY meningkat pada outer girder dengan bertambahnya sudut lengkung, menurun pada inner girder untuk DL dan LL, namun tidak ada pola yang jelas untuk PL. Selanjutnya pengaruh panjang bentang, gaya reaksi RX per RY. Gaya reaksi pada penopang meningkat dengan bertambahnya panjang bentang dan sudut lengkung, terutama untuk beban prategang PL. Defleksi vertikal FY per
FX per FY. Defleksi pada outer girder meningkat dengan panjang bentang dan sudut lengkung. Pengaruh jumlah sel single cell versus double cell. Defleksi vertikal FX per FY. Jembatan dengan double cell menunjukkan defleksi vertikal yang lebih rendah dibandingkan dengan single cell, terutama pada sudut lengkung tinggi. Momen lentur MX per MY, gaya geser SX per SY, torsi TX per TY, jumlah sel atau single cell atau double cell memiliki pengaruh kecil terhadap momen lentur, gaya geser, dan torsi, meskipun defleksi vertikal lebih rendah pada double cell. Untuk slide selanjutnya, pengaruh rasio bentang terhadap kedalaman atau L per D. Momen lentur MX per MY meningkatkan pada outer girder dengan tambahnya rasio L per D, tetapi menurun pada inner girder. Gaya geser XY per XY dan torsi TX dan TY meningkatkan pada outer girder dengan tambahnya rasio L per D, tetapi menurun pada inner girder. Defleksi vertikal FX dan VJ. Defleksi pada outer girder meningkat dengan tambahnya rasio L per D, sedangkan pada inner girder menurun untuk DR dan PR. Ketiga yaitu rumus dasar yang mungkin dipengaruhi. Untuk momen lentur itu rumusnya MX per MY sama dengan F L, A. Untuk SX, untuk gaya geser SX atau SY sama dengan G L, A, di mana L adalah pajak bentang, 2A alpha adalah sudut lengkung. Momen torsi TX atau TJ, TX per TJ dan L, A, di mana L adalah pajak bentang dan 2AA adalah sudut lengkung. Defleksi vertikal FX, VX dan VJ sama dengan C atau L, A, di mana L adalah pajak bentang, 2AA dan sudut lengkung. Reaksi penumpang RX dan RG, RX per RI sama dengan K atau L, A, di mana 1 L adalah panjang bentang, 2AA adalah sudut lengkung. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu evaluasi hasil. Mencakup 2 poin, yaitu langkah efisiensi dan tindak lanjut preventif. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode elemen 3 atau FIM, langkah-langkah efisiensi dan tindak lanjut preventif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja jembatan bergirder beton prategang melengkung meliputi penggunaan double cell untuk mengurangi defleksi vertikal, terutama pada sudut lengkung tinggi, serta penerapan rasio L per D yang optimal untuk meminimalkan defleksi dan momen lentur tanpa menambah material secara berlebihan. Untuk bab 5 akan dijelaskan oleh saya. Untuk bab 5 sendiri memiliki judul yaitu peran beton prategang. Untuk peran beton prategang sendiri memiliki 4 poin di sini. Yaitu untuk poin pertama sendiri adalah mengurangi momen lentur. Untuk penjelasannya adalah beton prategang mengurangi momen lentur pada girder luar jembatan melengkung, mengurangi defleksi dan meningkatkan kekuatan struktural. Poin kedua adalah mengendalikan torsi. Untuk penjelasannya adalah beton prategang mengurangi torsi pada jembatan dengan mengatur distribusi gaya tekan dan meningkatkan stabilitas struktural. Untuk poin ketiga adalah mengurangi defleksi vertikal dengan penjelasan sebagai berikut. Dengan tegangan prategang, beton mengurangi defleksi vertikal pada girder luar, membuat jembatan lebih kaku dan tahan terhadap beban. Untuk yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas beban dan kekuatan, yaitu beton prategang meningkatkan kapasitas beban dan kekuatan jembatan, memungkinkan struktur menahan beban lebih besar tanpa dalam material. Cukup.
Tadi adalah pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.